Anda telah membuat analogi madu untuk merujuk pada Alkitab. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya Anda maksud kalau Alkitab itu seperti madu. Kita masih mengupas daftar makanan. Ini adalah analogi ketiga dalam daftar makanan setelah susu, roti, madu. Madu. Apa yang dimaksudkan firman Tuhan itu seperti madu? Saya dapat menemukan dua ayat, satu di kitab Mazmur 19 dan yang lainnya di 119. Kedua ayat itu menyebut tentang madu. Saya akan membacanya dan akan memberikan penjelasan singkat. Silakan. Saya mengatakan itu dari kitab Mazmur 19 ayat yang ke-11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Lebih manis daripada madu, bahkan madu tetesan dari sarang lebah. Bahkan tidak ada yang lebih manis daripada madu dan sarang lebah royal jelly. Tapi firman Tuhan tidak seperti madu. Firman itu lebih manis daripada madu dan sarang lebah. Ayat berikut ada dalam Mazmur 119. Kita juga dapat melihat bahwa ayat itu juga menyebutkan tentang madu. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih manis dari Lebih madu. daripada madu bagi mulutku. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Pada suatu hari terjadilah perang. Orang-orang menjadi sangat tertekan karena sangat kelelahan. Kemudian datanglah Yonatan. Kisah ini disebutkan dalam kitab 1 Samuel 14. Dengan ujung tongkat dia mengambil sedikit madu. Lalu matanya menjadi terang lagi. Ini menunjukkan hanya satu kata dari firman Tuhan. Ini dapat menyegarkan manusia. Saya teringat pada pria yang putrinya meninggal, yaitu Yairus. Dan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Saya percaya bahwa ini seperti madu yang membuat mata Yairus menjadi terang. Secara pribadi saya merasa putus asa dan beban berat karena berbagai alasan. Kemudian Allah mengirimkan sebuah ayat dan seseorang membacanya di depan saya. Saya merasa segar, seolah-olah sedang menarik nafas dalam-dalam. Saya benar-benar menjadi hidup hanya dengan satu ayat dari kitab yang agung ini. Benar. Jadi kita punya daftar makanan. Alkitab adalah susu, adalah roti, Alkitab adalah madu. Lebih manis dari dari madu. madu. Seseorang menyamakan Alkitab dengan roti sebagai makanan pokok, bukan sekedar kue untuk acara-acara khusus. Saya hanya makan kue setahun sekali di hari ulang tahun saya jika saya merayakannya. Tapi kita perlu roti setiap hari. 3 kali Banyak sehari. orang hanya membaca Alkitab pada kesempatan tertentu. Maksud saya, banyak orang hanya membaca Alkitab hanya pada acara keagamaan saja. Contohnya, orang membaca Alkitab hanya selama pekan suci saja. Sebelum perayaan Natal, orang-orang baru mulai membacanya. Jangan, Alkitab bukan kue. Tapi kita membutuhkan Alkitab setiap hari. Anak sekolah mungkin membaca Alkitab beberapa bagian, mengenai Allah menyertai mereka dan membuat mereka sukses dalam ujian. Tapi orang yang terhubung dengan Alkitab menganggapnya sebagai roti, makanan pokok. Benar. Ada pepatah dari seorang hamba Tuhan, biarkan Alkitab tetap terbuka di rumah. Di depan anak-anak, jangan ditutup, karena kemanapun anakmu pergi, dia akan membaca sebuah ayat yang membuat matanya terang dan mengenyangkannya. Benar.